Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra seputar pemerintahan Islam, seputar khilafah Islam yang banyak dipersoalkan, yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu kita kali ini akan membahas, benarkah khilafah itu harus ditolak karena sistem khilafah ini sistem yang berdarah-darah. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan pakar politik kita, pakar fikih politik kita, Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Ada satu buku yang judulnya itu Who Needs an Islamic State? Siapa yang butuh negara Islam? Dalam buku itu dituliskan, apa dasarnya umat Islam itu membutuhkan negara Islam? Bukankah negara Islam itu dia sebut dalam buku itu sistem yang berdarah-darah? Kemudian dia tunjukkan fakta-fakta antara lain pembunuhan beberapa khalifah atau konflik yang terjadi ketika pergantian pemerintahan atau pergantian penguasa di dalam Islam. Nah, ini kemudian dijadikan alasan Ustadz Siddiq Al-Jawi untuk menolak sistem khilafah ini. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini, Ustadz. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi memang ada fakta sejarah di mana sistem, bukan sistemnya ya, dalam beberapa episode dalam perjalanan kaum muslimin ini memang ada khalifah yang dibunuh, ada konflik ketika terjadi peralihan kekuasaan, ada perang dan sebagainya. Bagaimana kita mensikapi hal ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Saya akan memberikan jawaban dalam 3 poin. Poin yang pertama itu nanti tentang bagaimana kaitan antara Islam yang seharusnya, yang normatif, dengan Islam yang teramalkan oleh umatnya. Kemudian yang kedua itu tinjauan dari segi khilafah sebagai kewajiban ketika kemudian timbul ekses negatif atau mudorot. Kemudian yang ketiga nanti sedikit kita uraikan data-data kuantitatif yang bisa membuat kita lebih objektif menilai peradaban Islam dengan, katakanlah kalau kita bandingkan dengan peradaban Barat. Oke, saya akan mulai dari yang pertama untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa khilafah itu dalam sejarahnya itu misalnya pernah terjadi pembunuhan terhadap khalifah-khalifah dari Khulafaur Rasyidin, ya, Umar bin Khattab mati terbunuh dan sebagainya. Nah, jadi begini, kita itu harus bisa membedakan mana ketentuan Islam yang memang itu secara normatif itu menyatakan demikian dengan realitas empiris yang terjadi. Jadi kalau misalnya Islam itu kan mengharamkan, kata ini contoh sederhana ya, mengharamkan pencurian. Dalam Quran itu jelas sekali tidak boleh orang Islam itu mencuri. Dalam surat Al-Maidah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, tetapi ketika ada orang Islam mencuri, itu kan fakta, suatu fakta yang memang betul-betul bisa terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang Islam yang mencuri itu kemudian merepresentasikan atau menjadi katakanlah wakil dari ajaran Islam? Kan tidak. Orang Islam mencuri ya kita katakan salah. Itu bukan justru melanggar dari syariat Islam ya, yang melarang mencuri begitu ya. Begitu. Jadi kita harus bisa membedakan kalau menganalisis sejarah itu mana yang merupakan aspek normatif, ajaran Islamnya seperti apa, atau kalau bahasa asingnya itu adalah dasein dengan dasolen, kondisi yang real terjadi. Itu kadang memang tidak seiring sejalan. Ya, contohnya pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Iya. Itu kan fakta. Itu fakta sejarah. Iya. Pertanyaannya, apakah ada dalil normatif yang membolehkan pembunuhan seperti itu? Ya kan sebenarnya kan tidak boleh. Khalifah kok dibunuh itu nggak boleh. Jadi dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan
man hamala alaina silaha falaisa minna, barang siapa yang menghunus pedang senjata kepada kami falaisa minna, maka dia tidak tergolong golongan kami. Jadi Islam itu mengharamkan perbuatan orang mengoreksi penguasa, misalnya khalifah itu dengan pedang, itu nggak boleh. Berarti kan ketika terjadi Umar bin Khattab itu terbunuh, kemudian Ali bin Abi Thalib juga, Utsman bin Affan juga, apakah itu adalah cermin ajaran Islam? Kan tidak, karena ajaran Islam itu justru melarang untuk angkat senjata terhadap khalifah. Berarti itu bisa disebut penyimpangan dari itu adalah fakta sejarah, tapi bukan itu ajaran Islam. Itu tidak mencerminkan ajaran Islam, karena Islam itu mengharamkan umat Islam mengoreksi penguasa dengan pedang, itu tidak boleh. Gitu. Jadi ketika itu terjadi dan ada khalifah terbunuh, ya itu bisa kita katakan semacam takdir atau kecelakaan sejarah, tetapi bukan itulah Islam atau kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain ya. Bukan muncul dari sistem khilafahnya itu sendiri. Betul. Bisa disebut seperti itu. Nah, bisa. Ini saya sedikit bandingkan dengan demokrasi ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan di dalam demokrasi itu juga sebenarnya penyimpangan, karena demokrasi itu tidak mengajarkan pembunuhan seperti yang sekarang. Nah, itu kalau ada pertanyaan kritis seperti itu bagaimana, Ustaz? Iya, memang itu ada benarnya. Cuma kan memang dalam sistem demokrasi itu secara konseptual mereka membuka peluang terjadinya pembunuhan-pembunuhan. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat, itu boleh orang itu membeli senjata, beda dengan kita ya. Orang sipil beli senjata api kan di Indonesia nggak boleh. Di Amerika boleh, walaupun itu pemikiran dasarnya itu menurut amandemen konstitusi Amerika, kenapa rakyat itu boleh punya senjata, itu sebenarnya untuk persiapan melawan andai kata pemerintahan itu represif kepada rakyat, sebenarnya begitu. Tapi amandemen itu kemudian seringkali disalahgunakan oleh orang yang membeli senjata api untuk melakukan pembunuhan massal. Jadi mereka itu bingung kalau pembunuhan massal itu terjadi karena senjata api itu bebas diperdagangkan. Mereka melarang, bingung karena bertentangan dengan amandemen konstitusi Amerika. Tapi kalau ini dibebaskan, masyarakat sipil itu membeli senjata, ternyata akhirnya menimbulkan ekses negatif seperti itu. Nah, bingung sendiri mereka itu. Nah, itulah memang demokrasi itu memang begitu, membuka peluang-peluang untuk terjadinya kemudorotan. Ya, baik Ustaz. Berikutnya yang kedua tadi, Ustaz. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita melihat sejarah itu, kita harus bisa membedakan mana yang merupakan representasi ajaran Islam dengan realitas atau fakta empiris yang itu terkadang memang tidak sejalan dengan Islam. Seperti tadi ada khalifah yang terbunuh, kan harusnya kan mengoreksi penguasa itu dengan jalan damai. Ya. Jadi itu artinya kita simpulkan bukan karena sistem khilafahnya yang menerapkan syariat Islam, justru penyimpangan. Penyimpangan syariat. Itu kalau dalam kitab Nizamul Islam karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu disebut isa'atut tatbiq, ya, yaitu buruknya penerapan Islam. Itu bisa terjadi buruknya penerapan Islam oleh penguasa ataupun rakyat. Rakyat juga bisa menyimpang, harusnya menyampaikan check and balances ya, koreksi kepada penguasa itu mestinya damai. Ini kok dia menggunakan perang, kan nggak boleh. Nah, kemudian poin kedua tadi, Ustaz, ketika muncul apa yang dianggap kemudorotan, jadi gini, bolehkah menolak sistem khilafah? Nah, logika dari buku Who Needs Islamic State itu ketika dalam sejarah khilafah itu penuh dengan keburukan-keburukan, pembantaian, pembunuhan oleh penguasa kepada rakyat dan sebagainya, dieksploitasi sedemikian rupa, kemudian ditarik kesimpulan hukum, kalau begitu ngapain gitu, khilafah ngapain, mau khilafah itu berdarah-darah. Nah, di sini kita menjawabnya begini, kita harus paham bahwa khilafah dalam Islam itu hukumnya wajib. Ya, sebagai contoh misalnya dalam kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan ittafaqal a'immatu rahimahumullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Para imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semoga Allah merahmati mereka, bahwa imamah itu adalah fardu. Imamah itu adalah sinonim dari khilafah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab-kitabnya misalnya Raudhatut Thalibin bahwa al-khilafah wal imamah
wa imaratul mu'minina mutaradifatun. Jadi istilah khilafah, imamah dan imaratul mu'minin, kepemimpinan orang-orang yang beriman itu adalah sinonim. Jadi ini hukumnya fardu menurut imam yang 4 khilafah itu. Nah, ketika sesuatu yang sifatnya wajib atau fardu itu dalam pengamalannya atau pelaksanaannya itu ada ekses negatif, misalnya pembunuhan atau pemberontakan dan sebagainya, semestinya itu tidak menghapuskan hukum yang wajib tadi. Yang kita lakukan itu harusnya adalah menghilangkan kemudorotan itu, bukan menghilangkan kewajiban khilafahnya itu. Saya kasih contoh misalnya, ibadah haji. Ibadah haji itu kan hukumnya kan wajib. Dalam Islam sudah jelas kita tahu bahwa dalam rukun Islam bahwa ibadah haji itu wajib. Tapi bukankah dalam pelaksanaan ibadah haji itu seringkali terjadi korban yang tewas, misalnya yang berdesak-desakan di terowongan Mina dulu. Beberapa tahun yang lalu lah, sudah agak lama. Kan itu berarti ibadah haji yang wajib ketika dilaksanakan itu memang bisa menimbulkan kemudorotan. Ada korban jiwa, ada terinjak-injak ketika mereka melaksanakan prosesi melempar jumrah atau ketika dalam perjalanan dari tempat mereka ke tempat melempar jumrah. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan adanya korban-korban yang meninggal di terowongan Mina itu kita mengatakan ya udah deh ibadah haji kita hapuskan saja kewajibannya, kan nggak begitu kan logikanya kan. Nah, jadi yang benar itu ketika ibadah haji yang wajib tadi ada ekses negatif berupa bahaya-bahaya. Eksesnya itu yang harus dihilangkan ya. Nah, itu ekses negatifnya yang dihilangkan. Jadi bagaimana terowongan Mina itu supaya tidak berdesak-desakan. Jadi manajemen pengaturan jamaah haji itu harus diperbaiki dan sebagainya. Jadi yang dihilangkan itu ekses negatifnya, bukan yang dihilangkan itu kewajiban hajinya. Kan nggak benar gitu. Ya, saya bayangkan seperti ketika terjadi pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu mungkin karena pengawalannya kan kurang gitu ya. Iya, bisa jadi. Kan terbuka ketika jadi imam sholat. Iya, jadi imam sholat. Berarti untuk mencegah itu seharusnya bukan khilafahnya yang ditolak, berarti sistem pengawalannya yang harus sistem kemudian pengawalannya yang diperketat gitu ya. Bukan kemudian ketika Umar bin Khattab terbunuh, Ali terbunuh, Utsman terbunuh, berarti khilafahnya buruk, lalu khilafahnya tidak wajib. Ya, nggak begitulah. Iya, itu kan logika yang sering digunakan kalau terkait dengan sistem khilafah. Tapi kenapa logika yang sama tidak digunakan ketika bicara tentang pembunuhan presiden-presiden Amerika misalnya? Iya, nah itu yang disebut dengan double standar. Jadi standarnya beda. Standar mereka ketika menilai Islam, ada khalifah-khalifah yang terbunuh, berarti yang salah itu bukan pengawalan khalifahnya yang buruk, tapi yang salah sistem khilafahnya. Lah tapi ketika tahun 63, ketika Presiden John F. Kennedy ditembak dengan istrinya, mati toh. Dia istrinya nggak mati, tapi John F. Kennedy mati kan, tertembak. Kenapa kok kemudian orang-orang tidak mengatakan, oh berarti demokrasi Amerika itu buruk, demokrasi Amerika kita hancurkan saja, kan nggak ada yang ngomong kayak gitu. Termasuk percobaan pembunuhan Ronald Reagan itu pernah terjadi saat itu. Jadi itu artinya untuk Islam itu standarnya kalau sistem itu ada suatu kesalahan-kesalahan, berarti yang kita salahkan sistemnya. Tapi kalau dalam demokrasi, ketika demokrasi dijalankan ada penyimpangan, kesalahan, yang dihilangkan itu kesalahannya, tapi sistem demokrasinya tetap ada. Berarti itu standarnya berbeda. Termasuk objektivitas ketika menilai sejarah saat ya. Iya. Jadi ketika bicara tentang sistem Islam, sistem khilafah Islam itu kan sebenarnya bicara masa yang sangat panjang, lebih kurang 1.300 tahun. Dan di situ tidak bisa dibantahkan ada kejayaan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan. Sementara yang disoroti ya hanya masalah yang sebutlah pembunuhan, ya itu mungkin, dan itu tidak terjadi sepanjang kekhilafahan ya, atau konflik-konflik ketika terjadi transisi kekuasaan. Ini kan juga suatu ketidakobjektifan ketika menilai. Bagaimana Ustadz? Iya, jadi ini yang ketiga tadi itu? Poin ketiga yang tadi mau saya sampaikan, bahwa kalau kita melihat data-data secara objektif, sebenarnya peradaban Barat itu kalau dikaitkan dengan kasus-kasus pembunuhan yang berdarah-darah itu
jauh lebih kejam, lebih biadab daripada Islam. Nah, saya sebelum saya tampilkan nanti saya punya data-data kuantitatifnya. Jadi sebelum saya jelaskan data-data itu, saya ingat ada guru besar pendidikan Islam dari Malaysia, Profesor Wan Daud, Muhammad Nur Wan Daud, kalau nggak salah namanya itu, mohon maaf kalau salah. Beliau mengatakan, jadi terjadinya penyimpangan yang itu mengakibatkan pembunuhan dan sebagainya dalam sejarah Islam yang panjang 1200 atau 1300 tahun, itu ibarat gadis yang cantik tapi dia itu punya jerawat. Cantik tapi ada jerawatnya, jadi memang tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaannya itu minor lah gitu. Ini beda dengan peradaban barat. Peradaban barat itu kalau dibandingkan antara umurnya, katakanlah kalau umurnya itu peradaban barat itu mereka mulai bangkit abad 16 kan dengan reformasi gereja atau tepatnya sebenarnya sejak revolusi Perancis yang disebut dengan sistem demokrasi, liberalisme, asasi manusia itu kan muncul pasca revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu 1789 sampai 1799 tuh, sekitar 10 tahun. Sampai sekarang katakanlah itu 2 atau 3 abad. Tetapi jumlah katakanlah korban jiwa akibat sistem peradaban barat itu jauh lebih besar daripada yang jumlah pembunuhan dalam sejarah Islam. Nah, ini ada data kuantitatif. Misalnya ini Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kita lihat Perang Dunia Pertama itu jumlah yang tewas itu sekitar 15 sampai 22 juta orang. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sekitar 22 juta orang ini? Apakah sejarah Islam, khilafah, ataukah ini adalah peradaban barat? 22 juta orang loh ini perkiraan maksimal korban Perang Dunia Pertama yang berlangsung 1914 sampai 1914 sampai 1918. Ya, Perang Dunia Pertama saat ya. Ya. Kemudian Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945 itu jumlah yang tewas itu lebih besar lagi, itu diperkirakan 62,5 juta orang. Itu data-data umum di Wikipedia. Dan itu bukan karena sistem khilafah. Bukan karena khilafah, karena khilafah sudah runtuh tahun 1924 kan di Turki. Siapa yang bertanggung jawab terhadap matinya 62,5 juta orang korban Perang Dunia Pertama? Bukankah ini adalah peradaban barat? Termasuk yang sekarang saat ya. Kalau sekarang ini kan juga kita lihat contoh nyata apa yang terjadi di Palestina kan. Ya, betul. Itu 60.000. Itu pun kalau dihitung sejak Oktober 2023 kan. Betul. Kalau dihitung saat pendirian entitas penjajah Yahudi 48 jumlahnya sudah mungkin sudah jutaan begitu. Ya. Belum lagi konflik di Irak. Yang saya tahu itu lebih dari 1 juta kaum muslimin terbunuh, Suriah dan sebagainya. Ini yang kemudian semacam tidak objektifnya menilai sejarah Islam. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ketika ada tudingan-tudingan seperti itu? Jadi tudingan-tudingan itu ya menurut saya bisa kita bantah dengan argumen-argumen yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita harus menjelaskan bahwa ada ketika kita melihat sejarah Islam, sejarah umat Islam itu harus kita bedakan mana aspek normatif ajaran Islam itu sendiri dengan praktek ajaran Islam yang itu kadang sejalan, kadang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Orang Islam mencuri itu salah, kita katakan itu nggak benar. Jangan dianggap Islam itu membolehkan pencurian, kan begitu contoh sederhananya. Jadi kalau misalnya terjadi pembunuhan kepada Khalifah Umar bin Khattab, itu tidak kita katakan Islam itu membolehkan pembunuhan kepada khalifah, kan nggak boleh. Atau misalnya membolehkan mengoreksi penguasa itu dengan pedang, itu kan juga nggak boleh. Bisakah disebut faktor keimanan itu memang penting, Sat? Misalkan begini, kalau kita sudah iman kepada syariat Islam, tentu nggak akan muncul. Nah, itu yang kedua tadi. Yang kedua kan tadi saya bilang begini, ketika sesuatu itu hukumnya wajib, ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan ekses negatif atau kemudorotan, maka kewajiban itu tidak kemudian kita hilangkan karena ada ekses negatifnya.
Kan ini berarti keimanan bahwa sesuatu itu wajib. Misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu kita imani sebagai kewajiban karena ada dalilnya di dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia itu melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu pergi ke sana. Jadi ketika kita iman kepada Quran, berarti kita mengimani wajibnya haji. Itu kewajiban haji itu ya memang dasarnya iman, betul. Nah, ketika kewajiban itu mengalami ekses negatif, maka yang kita hilangkan itu ekses negatifnya, bukan kewajiban hajinya. Nah, logika yang sama itulah yang semestinya itu kita terapkan untuk khilafah. Khilafah itu wajib. Nah, kewajiban itu atas dasar apa? Itu kembali kepada keimanan kita, kepada dalil-dalil yang mewajibkan khilafah. Ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis Nabi, ada dalil dari ijma' sahabat, ada dalil dari kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah syariah. Ini semuanya pangkalnya kenapa sih kita percaya kepada dalil ini? Kenapa kita percaya pada Quran, kepada hadis? Itu pangkalnya akidah. Ya, akidah itu sangat penting. Ya, jadi ketika kita berakidah Islam, berarti kewajiban khilafah itu sesuatu yang tetap, tidak bisa gugur gara-gara ekses negatif yang ditimbulkan oleh kewajiban khilafah itu. Gitu itu loh. Pun kalau ada ya. Itu pun kalau ada. Padahal sebenarnya yang banyak menimbulkan efek ekses negatif sekarang loh ya. Itu bukan khilafah, tapi sistem demokrasi, sistem kapitalisme yang diterapkan sekarang itu yang membuat kemiskinan itu jutaan orang. Kenapa? Kemudian yang dipersalahkan kok khilafah. Nah, itu menurut saya itu nggak nyambung banget. Iya, baik, terima kasih Ustadz Siddiq Al-Jawi. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita yang sangat menarik tentang sistem khilafah yang dituding berdarah-darah. Tadi faktor keimanan sangat penting. Kita tahu sistem khilafah itu adalah ajaran Islam. Sistem khilafah itu menerapkan seluruh syariat Islam. Dan kita berdasarkan keimanan kita tahu bahwa syariat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi adalah mustahil ketika syariat Islam diterapkan oleh sistem khilafah itu akan menimbulkan bencana bagi umat manusia. Kalaupun ada, itu bukan karena sistemnya, tapi karena penyimpangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.